Dosa-dosa yang menyebabkan dzulmah ini tadilah yang membuat kita sulit ingat kepada Allah. Ketika kita mau diajak untuk sholat berat, mau dibaca untuk zikir, wilitan berat dan lain sebagainya. Namun di dalam Al-Hikam didawuhkan hal tersebut harus kita perjuangkan. Artinya jika kita belum bisa zikir dengan ingat kepada Allah, ya, ketika kita zikir kita masih disertai dengan kelupaan-kelupaan, maka kita harus teruskan zikir tersebut. Karena apa? Bisa jadi keistiqomahan kita, Allah meningkatkan kita dari zikir yang disertai lupa menjadi zikir yang disertai dengan ingat. Sering orang itu zikir dalam artian wiritan ataupun sholat, tetapi dia tidak ingat dengan yang dizikiri. Ya berarti dia tidak zikir sebetulnya. Dia sholat, menyembah kepada Allah, tetapi yang ada di pikirannya tentang pekerjaan. Yang ada di pikirannya berusaha mengingat di mana remote TV-nya yang hilang, mencari kuncinya yang ketelisur dan lain sebagainya. Sehingga dia sholat dalam keadaan lupa, dia zikir dalam keadaan lupa. Namun harus terus dilanjutkan. Karena apa? Bisa jadi hal tersebut, keistiqomahan kita ini dijadikan sebab oleh Allah menjadi meningkat dari zikir yang disertai lupa menjadi zikir yang disertai dengan ingat. Menjadi ingat kepada Allah. Salat ingat kepada Allah. Tetapi itu pun belum. Dari zikir disertai ingat meningkat menjadi zikir disertai hadir. Karena orang ingat itu belum tentu hadir para hadirin hadirat. Seperti kita pada malam hari ini. Ketika saya menyebut beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah semua ingat bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah beliau Nabi Muhammad, utusan Allah yang lahir di Mekah, yang wafat di Madinah. Ingat semua. Tetapi dalam ingatan tersebut belum tentu hadir para hadirin hadirat. Buktinya hari ini, buktinya saat ini. Kita membicarakan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau tidak hadir di dalam hati kita para hadirin. Maka kita mohon supaya di dalam zikir kita ditingkatkan dari zikir lupa menjadi zikir yang disertai ingat, menjadi zikir yang disertai hadir, dan yang puncaknya adalah zikir fana para hadirin. Sekali lagi, fana itu adalah hilang, lebur. Istilah lain dalam wahidiyah adalah istighraq. Istighraq, lebur, ini bukan lebur dalam artian seperti bubuk kopi dengan wedang jarang panas. Itu dua unsur disatukan, muncul satu entitas baru namanya wedang kopi. Jadi kalau jenengan punya bubuk kopi dicampur dengan air panas, ini muncul entitas baru namanya wedang kopi. Tetapi yang disebut lebur atau fana dalam hal keimanan bukan yang demikian. Digambarkan leburnya seseorang hamba kepada Allah itu seperti ombak terhadap lautan, seperti buih terhadap lautan. Kanjeng Romi Latif sering menggambarkan seperti bayangan terhadap kursinya, seperti kolong meja terhadap mejanya. Kolong itu tidak ada, yang ada sejatinya adalah meja. Tetapi orang menyebut ada kolong meja ada. Jenengan nanti kalau pulang jenengan lihat meja yang ada di rumah, pasti ada kolongnya. Ketika mejanya diangkat, kolongnya menjadi hilang. Itulah kita para hadirin. Maka Mbah Yai Majid menggambarkan kapas, benang, dan kain. Kapas digambarkan sebagai nur ilahiyah, benang digambarkan sebagai nur Muhammadiyah, dan kain adalah sebagai makhluk. Sebagaimana yang disampaikan pembicara terdahulu, keberadaan kita, eksistensi kita ini tidak bisa lepas dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana masih jarang yang mengajak memahami beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hakikat. Secara syariat banyak yang membahas, tetapi secara hakikat ini belum terlalu banyak. Di mana secara hakikat kita bukan hanya berutang jasa kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan hanya berutang jasa karena telah dikenalkan kepada Allah,
Karena beliau Rasulullah telah membawa Islam untuk kita. Tetapi eksistensi keberadaan kita dan makhluk dunia dan seisinya ini bahkan itu tidak bisa lepas daripada keberadaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena khalaqtuka min nuri wa khalaqtu khalqa min nurik. Allah dawuh, aku menciptakan engkau ya Muhammad dari nurku. Dan aku menciptakan ciptaan bumi, dunia dan isinya ini dari nurmu. Inilah para hadirin hadirat, maka ketika kita sambat-sambat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul memohon syafaat. Karena betul, jika kita sedetik saja dihindari oleh beliau Rasulullah, kita akan hancur binasa. Kita tidak ada. Sedetik saja kita dihindari oleh Rasulullah, kita tidak ada. Hanya saja kita tidak terasa.